Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan berikutnya dari acara sebelumnya, yaitu pemaparan mandiri secara mandiri dari kegiatan yang dilakukan Ibu Muslikat dalam rangka GTG Angkatan 10. Alhamdulillah, untuk rangkaian berikutnya pada pagi hari ini akan disampaikan, akan sharing, akan tukar pendapat yang berkaitan dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, khususnya di lingkungan sekolah kita dan pada umumnya nanti menyebar ke sekolah lain atau di tingkat kabupaten. Mari kita dukung kegiatan ini agar nantinya ada hal yang bisa kita ambil dari sisi positif. Saya yakin kegiatan ini, pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Iha nanti sangat kita butuhkan, dan kita harapkan hasilnya nanti bisa kita sebarluaskan ke teman sejawat atau rekan-rekan yang ada di luar sekolah. Oleh sebab itu, mari kita dengan membuka dan membaca Bismillah, kita kegiatan ini kami langsung serahkan pada pemateri. Sebelumnya mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Ibu untuk memaparkan apa yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu aksi nyata untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, kita akan berbagi curah pendapat bersama tentang budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, mungkin saya mau tanya, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semua mendengar kata budaya positif? Kira-kira apa yang terbesit di dalam benak Ibu? Disiplin. Kemudian mungkin yang lain, budaya positif. Kegiatan positif siswa. Kegiatan positif siswa. Baiklah Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah
pembiasaan yang bersifat positif. Nah, tadi sudah disebutkan ada disiplin, kemudian sebuah tindakan-tindakan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, di dalamnya mengandung sejumlah nilai-nilai atau kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif pada murid. Di sini ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak? Setuju. Mungkin bisa menyebutkan alasannya yang setuju? Setuju karena mungkin kalau hukuman atau punishment itu kan bisa mengarahkan anak untuk bisa kayak mengontrol kalau sesuatu kalau anak melakukan tindakan yang negatif itu akan mendapatkan dampak bagi mereka sendiri. Akhirnya nanti mungkin mereka akan terbiasa mengontrol tindakan mereka. Pendapat yang lain? Hukuman diberikan kepada anak karena ada tindakan dari peserta didik yang mungkin menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab dari adanya hukuman tersebut. Jadi saya rasa hukuman memang perlu, cuman hukuman kan bisa dipilih mana yang mampu, yang nantinya dapat membuat disiplin kepada anak itu sendiri. Terima kasih Ibu. Kemudian kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Saya Bu tidak setuju. Kenapa Pak alasannya? Gini, kurikulum kita dulu mendisiplinkan anak dengan cara agak lebih ketat, tidak seperti itu. Hari demi hari ada perubahan karakter anak, menunjukkan rasa disiplin, hukum disiplin dengan seperti itu. Ternyata anak-anak tidak berubah, bahkan menganggap hukuman itu sebagai hal yang dianggapnya bukan lagi hukuman bagi mereka, kesenangan karena tidak ikut pelajaran. Apalagi dulu sampai saya rasakan sebagai guru, anak-anak yang sudah keluar itu lebih menghargai guru. Karena perlakuan terhadap anak agak lebih keras dibandingkan metode yang sekarang menganggap guru adalah sebagai teman belajar. Ya kalau murid SD masih butuh kasih sayang dan sebagainya. Tapi perubahan perilaku media sosial dan sebagainya di tingkat SMP kayaknya kalau kita menerapkan itu kayak bukan lagi apa ya Bu, agak gimana rasanya kalau memberikan hukuman hanya sekedar membaca, mereka enjoy aja, tidak merasa bersalah. Kalau melihat pengalaman-pengalaman dulu sebagai guru saya, apalagi anak-anak metode yang diterapkan oleh kurikulum bahwa mengatakan guru sebagai teman belajar, bukan lagi guru. Kayaknya anak yang sudah keluar itu lebih menghargai ketimbang anak yang sekarang. Anak yang sekarang diberi hukuman hanya seperti itu, semakin melonjak. Seolah-olah mereka itu dibanggakan, menjadi kebanggaan buat mereka, gak ikut pelajaran dan sebagainya. Ya saya mengatakan itu karena mengatakan tidak setuju dengan itu, karena pada dasarnya yang saya alami selama ini,
perubahan cara pola pikir guru sebagai dan hukuman yang ringan seperti membaca tidak merubah karakter anak menjadi disiplin dan sebagainya. Itu saja menurut saya, pendapat saya, kenapa saya tidak setuju. Terima kasih Bapak. Ya, harusnya buat Pak Nur dan teman-teman lain yang sudah berpendapat. Terima kasih. Ya, baiklah. Ya, memang hukuman itu bukannya tidak boleh, tapi hukuman itu kurang efektif untuk mendisiplinkan anak, karena hukuman itu tidak bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri murid. Dan seperti yang dikatakan Pak Nur, memang hukuman itu semakin kita menghukum dan anak itu tidak akan memperbaiki. Kemudian hukuman juga bersifatnya sementara. Anak akan melakukan apa yang diperintahkan, ya, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia akan kembali lagi. Karena secara tidak sadar, kadang apa yang kita berikan hukuman kepada anak, yaitu anak akan merekam dan akan melakukan lagi. Ya, jadi hukuman memang kurang efektif nanti untuk mengatasi masalah pada murid kita. Nanti di sini di bawahnya nanti kita akan mengetahui kenapa dan bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi masalah pada anak. Di sini ada konsep inti budaya positif. Ada 7 di sini inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru dalam hal ini itu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang paradigma baru ini model pembelajarannya. Seperti tadi Pak Nur juga sudah mengatakan kalau kurikulum merdeka memang di sini memberikan kebebasan pada siswa dalam hal siswa bisa berekspresi tanpa kita memaksakan. Dalam pembelajaran kita harus menyuruh tugas siswa menyamaratakan, karena kadang setiap siswa itu mempunyai konsep pemahaman yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi di sini perubahan paradigma baru yang mengacu agar menumbuhkan karakter pada anak itu muncul karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, kesalahpahaman tentang teori kontrol yang ada di masyarakat atau di setiap sekolah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter pada murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi tentang budaya positif. Nah, kemudian paradigma yang baru yaitu mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Oke, coba biar semangat lagi. Kalau saya bilang Spentuba, Bapak Ibu bersama pasti bisa. Ya, kita tiga kali. Spentuba. Bersama pasti bisa. Kurang semangat Bapak Ibu. Spentuba. Bersama kita bisa. Spentuba. Bersama kita pasti bisa. Ya, ulangi lagi ya. Spentuba. Pasti bisa. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ya, tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Baiklah, saya lanjutkan. Yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yaitu realita kebutuhan kita itu sama kalau di dalam stimulus respon. Sedangkan di dalam teori kontrol kebutuhan itu berbeda, kebutuhan kita itu berbeda-beda ya.
Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam telekontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha kalau dalam telekontrol memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam telekontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang faktanya setiap murid itu, kita di dalam kelas, memang kebutuhan setiap murid itu berbeda. Ya, kemudian tentang memiliki gambaran, anak-anak juga dalam memahami pelajaran kita di sini diterapkan ke dalam murid kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembelajaran setiap anak juga memiliki gambaran atau pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi kita dalam berpendapat atau memandang tentang orang lain itu jangan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Ya, karena kita yang berbeda, kita tidak bisa mengontrol orang lain ataupun orang lain juga nggak akan bisa mengontrol diri kita. Karena yang hanya bisa mengontrol diri kita yaitu kita sendiri. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan keadaan serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin positif di sini yaitu tujuannya untuk menumbuhkan agar anak itu memiliki seperti tujuan pembelajaran yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau hukuman atau ancaman itu tidak akan memotivasi internal dari anak itu sendiri. Kemudian di sini sebagai tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira contoh penerapan disiplin diri di sekolah kita seperti apa Bapak Ibu? Disiplin positif. Itu setiap pagi kita melakukan sik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, datang masuk kelas misalnya aku bersih itu kan juga. Ya, disiplin positif itu sesuatu yang bersifat positif dari mulai anak terbiasa datang tepat waktu. Kita juga datang tepat waktu untuk melaksanakan absen juga ya sebagai guru juga. Apalagi di sini guru itu harus memberi contoh kepada murid kita. Jadi kita harus datang lebih awal daripada murid kita. Terima kasih. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari adanya penerapan disiplin positif. Di sini ada beberapa teori dan ada beberapa pendapat juga. Nah, nilai yang disepakati bersama, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, golongan, bahasa, ataupun latar belakang dari siswa atau latar belakang kita sebagai manusia. Nah, di sini ada profil pelajar, di mana nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan pada siswa ketika siswa memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu mereka akan memiliki karakter seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Kemudian menurut AIBO Primary Years Program (PYP), bahwa toleransi yaitu rasa hormat,
kemudian nilai kebajikan yang lain, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Kemudian dalam life skill, keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang segala sesuatunya itu dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Menurut Glaser, William Glaser, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari murid ataupun kita sebagai guru melakukan sesuatu yang kita inginkan, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama menurut William Glaser, bertahan hidup, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Dan kasih sayang dan rasa diterima yang kedua, yaitu rasa diterima dan dipedulikan. Kemudian dasar yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Kemudian yang kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Empat, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi yaitu teori motivasi di sini dikemukakan oleh Jason Diana Gosen, ya, dalam bukunya tentang restructuring school discipline, yaitu bahwa motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu manusia melakukan sesuatu karena motivasi, yaitu takut atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua, manusia itu melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kita motivasi yang mana, Bapak Ibu? Fleksibel ya Bapak Ibu ya. Tergantung dari muridnya. Iya. Nah, untuk yang motivasi yang ke-1 dan 2 itu melakukan sesuatu karena faktor dari luar, ya, motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga itu melakukan sesuatu karena kita percaya akan nilai yang kita yakini. Contohnya, cuma kita masuk setiap pagi datang lebih awal, ya. Jadi dan atas kesadaran sendiri kita saya kalau datang nggak lebih awal itu nggak enak. Nah, nilai yang saya yakini karena kalau datang lebih awal atau saya berangkat lebih awal itu akan lebih santai, ya. Tapi kalau saya datangnya buru-buru, nah itu nggak bisa. Kalau untuk terlambat datangnya buru-buru, jadinya takut ada hal-hal ya yang negatif. Dan kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kalau anak-anak, contohnya kita kasih contoh ke siswa di sini, anak-anak kadang melakukan, di sini sebagai contoh, anak-anak melakukan sesuatu karena takut dihukum atau tidak nyaman. Nah, kesalahan anak-anak ada mungkin ya murid kita tidak mengerjakan PR, kemudian kita kasih tahu kenapa kamu tidak mengerjakan PR.
Nah, kalau dia mengerjakan PR akan ibu hukum. Nah, karena anak-anak sudah membayangkan hukuman, tata hukum, maka mereka pasti akan melaksanakan atau mengerjakan PR. Itu karena faktor eksternal, takut dihukum. Ya, mereka bayangnya kalau dihukum itu berarti fisik ya, mungkin kalau murid kita membayangkannya fisik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk faktor eksternal. Jadi nanti sewaktu-waktu seandainya kita tidak ada imbalan atau iming-iming penghargaan, kita bisa juga tidak melakukan hal itu. Jadi yang kedua, 1 dan 2 itu termasuk faktor eksternal. Yang ketiga itu faktor internal, yaitu menurut percaya untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Hukuman tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah karena biasanya hukuman itu hanya guru yang menerapkan kepada siswa dan siswa tanpa sepengetahuan. Siswa tidak diberitahu karena di sini hukuman itu sifatnya tidak terencana, makanya bersifat satu arah. Kemudian hukuman juga berupa 2 faktor, yaitu hukuman psikis dan hukuman fisik. Nah, hukuman fisik seperti menyubit, memukul, menendang dan sebagainya. Sedangkan hukuman psikis itu seperti meremehkan, kemudian memandang rendah anak, mengejek dan sebagainya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman. Sikap murid atau sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau konsekuensi. Jadi di situ ada kesepakatan bersama, dan ketika murid itu melakukan pelanggaran atau tidak mentaati kesepakatan yang sudah dibuat, maka akan mendapatkan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini yaitu tujuannya untuk memperbaiki kesalahan siswa, bukan mencari kesalahan siswa ataupun menghukum atas kesalahan siswa itu sendiri. Kemudian berikutnya yaitu konsep inti dari budaya positif, posisi kontrol guru. Masih pendapatnya Glossen, bahwa posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemandu, dan kelima sebagai manajer, pemantau ya. Nah, sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini, sebagai penghukum, guru itu memberikan, apabila anak-anak itu tidak mengerjakan sesuatu, maka guru akan memberikan hukuman, baik itu secara fisik maupun psikis. Di sini ada contoh kasus untuk membedakan penghukum, kemudian pemantau, pembuat masalah merasa bersalah, dan sebagai manajer. Kasusnya yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita sebagai posisi kita, guru sebagai penghukum, maka kita akan menghukum siswa. Kalau di sini saya contohkan, siswa yang tidak memakai atribut akan dihukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali saya akan menanyakan ke siswa, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu
ya, yang selalu saja mengecewakan ibu. Nah, jadi saya di sini ketika ada siswa yang tidak memakai atribut, seandainya saya memposisikan saya dulu sebagai kontrol, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah, saya akan menanya kepada siswa, kenapa kamu kok selalu terlambat? Ya, seperti itu. Kemudian di sini masih kasus yang sama, apabila saya memposisikan sebagai guru, ya memposisikan sebagai teman, maka saya akan menanyakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Atau mungkin ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini sebagai teman, ya. Iya, ini kalau sebagai teman. Kemudian seandainya saya memposisikan saya, ya posisi kontrol saya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kalau sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer, masih kasus yang sama. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira Bapak Ibu, di 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol mana kita sebagai guru memposisikan kalau siswa kita akan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan? Kira-kira apa? Posisi kontrol yang mana? Nah, di sini sebagai penghukum, mungkin ada yang mau berpendapat. Bu Iha, Iya. ya Bu Benyadi. Kalau kita melihat budaya positif, memang pada dasarnya kita sebagai posisi yang teman. Bagaimana mengusahakan agar padu. Tapi perilaku siswa itu Bu, media sosial lebih jelek lagi. Pengalaman siswa itu lebih banyak di luar. Perilaku mereka itu berubah akibat dari media sosial. Yang perlu saya tanyakan ke Bu Iha, kalau memperlakukan budaya positif, masihkah kita bisa memperlakukan seperti teman, atau kita sebagai guru dalam posisi tetap sebagai penghukum juga sekaligus pengontrol sekaligus penghukum? Saya kira semua itu harus diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita agar tercapainya tujuan sesuai dengan P5. Karena kembali ke judulnya yaitu tentang karakter budaya positif. Kalau semuanya dihilangkan, maka akan timpang. Karena terus terang guru di sini posisinya hanya 6 jam. Sedangkan mereka posisinya lebih dari 6 jam. Pendidikan kita hanya 6 jam, pendidikan yang di luar itu lebih banyak. Sedangkan perubahan karakter mereka banyak dipengaruhi dari luar. Saya kira posisi kita itu sama semuanya kita gunakan. Baik 5 itu, baik posisi menghukum sebagai penghukum, sebagai pengontrol, atau sebagai apa itu? Membuat merasa bersalah dan sebagainya. Karena karakter siswa bermacam-macam. Ada yang sanggup membuat bermasalah, ada yang tidak bisa dikontrol, ada yang bisanya hanya dihukum. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Nur. Terima kasih. Baik Bapak. Mungkin yang lain berbeda. Mungkin yang lain ada pendapat yang berbeda. Mungkin yang lain mau berpendapat. Jadi dalam hal ini sebenarnya posisi yang paling tepat dari paparan ini yang harus kita posisikan kita itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, nah kita tidak bisa akan menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai positif pada siswa. Yang ada secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu, hukuman itu akan berdampak kepada siswa itu sendiri. Siswa juga bisa
akhirnya dendam pada kita karena sering dihukum, juga siswa malah tambah malas dengan pelajaran kita, dan bahkan mungkin setiap ada pelajaran kita karena kita sering menghukum, dia jadi tidak termotivasi. Ya. Kemudian kita untuk bisa menerapkan ini sebagai manajer, kita memang sebagai guru wajib mengetahui karakter dari setiap siswa dan kebutuhan dasar siswa itu sendiri. Nah, kebutuhan dasar apa siswa yang dibutuhkan? Contohnya di dalam kelas ada salah satu siswa memang yang suka usil temannya, suka ganggu temannya. Temannya lagi duduk enak, ditonyol dari belakang, atau temannya lagi nulis, pulpen langsung diambil. Nah, kira-kira kalau anak seperti itu, kebutuhan dasar yang mereka inginkan, kira-kira kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Mungkin minta diperhatikan. Iya, tadi ya. Kebutuhan dasar yang kedua, betul. Butuh kasih sayang atau merasa diakui, diperhatikan. Ya. Jadi kita bisa menilai kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Kemudian dari kebutuhan dasar ini kita juga bisa melihat motivasi apa sih yang anak itu terapkan, melakukan itu, motivasinya apa. Jadi kita memang sebagai guru memang harus memahami yang pertama karakter dari murid, kemudian juga gaya belajar murid. Maka kita bisa, insya Allah kita bisa menerapkan tentang ini. Nah, kenapa menurut saya manajer bukan pemantau ataupun teman ataupun membuat merasa bersalah? Membuat merasa bersalah itu malah akan mengakibatkan anak itu jadi minder. Karena anak memikirkan, contohnya kamu selalu berbuat salah terus. Cobalah kamu berubah. Atau mungkin bisa, kamu nggak kasihan orang tua kamu itu mencari uang demi kamu. Iya betul. Nah, itu akhirnya anak-anak berpikir, mereka mikir terus merasa bersalah. Yang pada akhirnya anak-anak kadang jadi introvert ya, jadi suka menyendiri. Ya. Kemudian kalau kita sebagai teman, nah, anak akan jadi ketergantungan. Kadang teman, karena kita kadang posisikan teman. Kalau selalu teman, anak-anak bisa jadi juga meluncak ya. Nah, bisa itu kurang ajar. Yang pada akhirnya mungkin anak memang mau bercerita. Kalau kita posisikan sebagai teman, tapi nanti anak jadi ketergantungan pada kita. Nah, kemudian kalau pemantau ini juga sama ya, tidak akan menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa. Nah, kalau yang manajer ini kita posisikan sebagai manajer, ini dapat memotivasi internal dari karakter siswa itu sendiri. Siswa akan memperbaiki kesalahannya. Karena dengan di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi di sini kita nggak mencari siapa yang berbuat salah, tapi kita mencari solusi. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Di sini guru nggak langsung menjudge kamu ini ya harus minta maaf ke si A. Tidak, tapi guru memberikan pertanyaan yang mungkin siswa juga berpikir apa ya yang akan saya lakukan dari kesalahan saya. Jadi siswa memikirkan juga solusinya untuk memperbaiki diri atas kesalahannya dia sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kita sudah tentang posisi kontrol tadi. Nah, di sini posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di sini guru merasa bersalah. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di sini guru memposisikan sebagai apa? Posisi kontrol apa? Penghukum. Ada lagi? Pemantau. Membuat merasa bersalah.
Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kita mengatakan seperti ini, kira-kira efek apa yang akan anak rasakan? Membuat sakit hati ya? Membuat sakit hati. Keliru lagi. Ya, membuat merasa bersalah. Jadi minder karena guru saya kecewa ya. Akhirnya dia minder. Mau ngomong apa dia takut salah, takut keliru. Jadi akhirnya kita sama juga dengan memutuskan kreativitas anak atau pendapat anak ya, menurut pendapat anak, membatasi. Tapi tergantung anaknya juga, Bu. Ada juga yang anak ketika dibilang Bu Dewi? seperti itu Bu Dewi ya. tidak mempan. Tidak mempan. Tidak mempan. Dan kita juga banyak. B aja B. Nah, makanya kita membuat yang bersalah itu merasa bersalah itu tidak efektif memang Ibu, tidak efektif, dan anak cenderung juga akan mengulang, tidak efektif memang untuk itu posisi kontrol sebagai pemantau. Makanya yang paling efektif itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Kalau yang lain masih tidak bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri anak. Kalau manajer Bu ya, sebentar Bu ya. Kalau manajer kan di dalamnya biasanya menghukum, membuat rasa bersalah, bisa bermain teman, bisa memantau. Saya kira Bapak Kepala Sekolah sudah tahu manajer itu, Bapak Kepala Sekolah kan sebagai manajer sekarang. Jadi bagaimana mendisiplinkan anak buahnya, mungkin akan tidak akan menerapkan sebagai manajer, sebagai yang masih agak ragu saya manajer itu yang bagaimana. Yang manajer itu biasanya kan mengatur, menghukum juga, membuat bersalah sebagai teman, sebagai pemantau. Lah manajer ini sebenarnya apa aslinya? Baiklah Bapak, manajer di sini tujuannya itu untuk memperbaiki kegagalan siswa yang gagal menjadi siswa yang sukses. Di dalamnya ada penghukum enggak? Tidak ada. Jadi manajernya hanya manajer Bapak. Jadi posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol itu kan tadi ada 5, yaitu yang pertama penghukum, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Itu posisi kontrol guru ada 5. Jadi yang paling efektif untuk menumbuhkan karakter atau nilai-nilai positif pada anak yaitu kita sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya ini Bapak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ada lagi pendapat lain? Ya, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dari kalimat ini kita bisa membayangkan kira-kira anak itu pada anak itu akan memperbaiki diri. Anak akan berusaha menyelesaikan masalah. Ya. Jadi di sini guru sebagai posisi manajer. Guru akan meminta anak itu menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, tanpa guru itu kamu harus seperti ini, tidak, tapi dengan melalui kata-kata yang memotivasi anak untuk memperbaiki diri. Yang paling tepat itu manajer. Kemudian yang ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya, sebagai teman. Karena di sini bahasanya akrab ya Bapak Ibu. Ayo Pak. Kemudian yang berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum Bapak Ibu berarti sudah mulai ini ya, memahami mana posisi kontrol dulu yang mana sebagai penghukum, manajer. Ya mudah-mudahan nanti kita. Iya, semangat Bapak Ibu untuk kita mudah-mudahan bisa ya. Kita buktikan, kita pasti bisa. Seperti tadi Spentuba, apa Bapak Ibu Spentuba? Kurang kompas. Spentuba. Terima kasih. Ya.
Bapak Ibu. Insya Allah. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu semua, mungkin ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelasnya. Ya, Bu, mungkin berbagi pengalaman. Saya membuat keyakinan kelas itu kan kesepakatan di antara siswa dengan semua anggota kelas dan perangkat sekolah ya Bu ya. Saya sudah membuat salah satu, mungkin menurut saya ya, salah satu contohnya adalah untuk menghindari pembulian. Saya sudah membuat itu di kelas. Entah itu betul atau tidak saya juga kurang paham karena saya juga belum sepenuhnya menerapkan, walaupun saya sudah mengerjakan tapi belum sepenuhnya mengerjakan apa yang ada di PMM, dan itu sudah saya tempel di kelas. Kemudian ada banyak lagi yang sebenarnya termasuk bagian dari keyakinan kelas ini. Terima kasih. Ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sebenarnya ini lebih efektif ya sebelum kita pembelajaran atau awal ya, di awal mungkin awal tahun ajaran baru, kita bisa membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang mau berpendapat? Karena menurut saya keyakinan kelas itu kan dibuat disusun dengan kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau peraturan kelas kan mungkin satu arah, kalau keyakinan kelas dua arah. Mungkin kan seperti itu. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu faktor internal, kalau peraturan itu lebih ke eksternal, dibuat oleh orang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Wulan dan Bu Firda. Ya, keyakinan kelas. Kenapa kita menggunakan bahasa keyakinan kelas? Ya, seperti tadi betul semuanya. Keyakinan kelas memang dibentuk atas curah pendapat bersama murid-murid kita. Ya, mereka membuat keyakinan yang menurut mereka itu bisa dipercaya dan mengandung nilai-nilai yang positif ya. Jadi seandainya anak itu tidak mentaati tentang keyakinan kelas, nah kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah nanti anak, oh iya Bu, saya tadi melanggar keyakinan kelas untuk semama menghormati teman dan sebagainya. Ya, keyakinan kelas. Nah kemudian di sini apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Nah, di sini ada peraturan-peraturan. Nah, ada peraturan-peraturan. Nah, dari peraturan itu kenapa kita kok bukan peraturan sih keyakinan kelas? Karena dari peraturan itu kita akan mengambil nilai keyakinan yang kita percaya, yang kita yakini. Ya. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan kita inginkan dari pernyataan ini, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kalau keyakinan itu lebih ke memperhatikan diri sendiri. Saya takut jatuh, kepala saya bocor. Kalau peraturan, takut dibilang. Iya. Peraturan dari polisian, dari Satlantas. Iya, benar Bapak. Benar Ibu. Jadi kalau peraturan itu lebih ke faktor eksternal. Nah, kira-kira keyakinan apa tadi? Keselamatan ya. Nah, keselamatan karena biar kita selamat ya. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan apa? Kebersihan. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar. Tata krama bisa. Kemudian menghormati atau hormat juga bisa ya. Kemudian terakhir menggunakan masker dan cuci tangan. Kesehatan. Nah kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif. Jadi contohnya seumpama dilarang terlambat, kita bisa merubah menjadi datang tepat waktu.
Kemudian keyakinan kelas juga disusun bersifat abstrak. Kemudian juga kata-katanya harus mudah diingat, jangan terlalu panjang ya, mudah diingat. Disesuaikan dengan lingkungan kelas dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Bersedia, kemudian setelah terbentuk kita juga bersedia untuk meninjau apakah ini efektif, anak-anak sudah mentaati atau belum. Kalau belum kita kaji kembali. Nah, segitiga restitusi. Di sini ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Mohon silakan disimak ya Bapak Ibu. Ini kan editan. Contoh penerapan segitiga restitusi ini, mari kita lihat radio dan MK dan awan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Udah Wira. Aldi tidak membuat usi pengetahuan. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi warna. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan, tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Gini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 4 dan 12 selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut dengan orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi, sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi, dan membimbing Aldi untuk memperbaiki masalahnya. Dengan ini, segitiga restitusi sudah berjalan dengan baik. Bagaimanakah proses detail dari pelaksanaan segitiga restitusi? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita refleksikan lagi tentang proses dan model disiplinnya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada beberapa langkah, ada 3 langkah dalam menerapkan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari 3 sisi itu.
Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi kita bisa lihat dari video itu, menurut Bapak Ibu, kesimpulan dari video itu seperti apa? Tentang kasus Aldi yang bermain di dalam kelas kena ternit ya. Kemudian bagaimana gurunya waktu menyelesaikan masalah tentang Aldi. Kira-kira tadi? Ini lebih ke komunikasi ya Bu ya. Iya. Lebih ke cara penyampaian. Menurut saya. Iya benar Ibu. Jadi dalam stabilkan identitas ini kita itu menenangkan anak dulu, jangan langsung kita menghakimi. Jadi biar tenang dulu. Nah, biar tenang dulu anak. Setelah itu baru kita bertanya kepada anak. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Dan di sini saat kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita juga harus memperhatikan cara kita ngomong, kemudian cara kita melihat ke anak itu juga harus disesuaikan. Ya, kalau intonasi, dalam intonasi kita berbicara dengan anak saat kita melakukan segitiga restitusi ini. Nah, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita nggak langsung menyalahkan anak, nggak menjudge ya. Gak langsung, kamu kenapa kok main di dalam kelas? Tidak langsung seperti itu ya. Kemudian di sini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan saat kita dalam langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi dalam stabilkan identitas, ini bisa membantu kita ya, pernyataan-pertanyaan yang bisa kita terapkan nanti. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, yaitu kalimat yang digunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tadi di video itu kan gurunya itu sudah berbicara dengan menggunakan kalimat-kalimat positif dan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi dalam menstabilkan tadi itu langkah-langkah restitusi, yang pertama menstabilkan, kita menenangkan dulu. Kemudian validasi yang kedua, validasi masalah. Di sini kita itu akan menanyakan validasi tindakan. Kita akan tahu kira-kira kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang siswa itu inginkan dari pertanyaan-pertanyaan di sini, pertanyaan terbuka yang ada. Kita bisa menggali dan kita bisa tahu pada akhirnya kebutuhan apa sih yang siswa itu inginkan. Sedangkan di menanyakan keyakinan, di sini lebih ke anak itu dalam memperbaiki kesalahannya, menanyakan keyakinan apa sih yang sudah kamu langgar. Jadi sebelum kita menerapkan ini, kita juga harus sudah membuat keyakinan yang ada di kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita membentuk keyakinan kelas dulu. Jadi seandainya nanti ada anak yang tidak taat atau melanggar, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah pada anak, agar anak itu bisa memperbaiki diri mereka. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas
Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas tadi tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, pendek, kemudian juga kalimatnya mudah dipahami anak. Yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ini masuk ke keyakinan ya? Apa bukan? Ya di sini saya ambil contoh memang sama-sama kesepakatan kelas ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang merupakan keyakinan kelas. Jagalah kebersihan. Semua, Bu. Semua saya kira, Bu. yang sebelah sana apa yang sebelah sini? Apa kami guru dan murid yang saling menyayangi? Yang Kalau yang bersifat abstrak ya kan Bu? iya, Rasanya itu yang sebelah sini. Selatan. selatan. Yang kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Iya. Nah, alhamdulillah sudah sampai akhir. Nah, semoga Bapak Ibu sudah mulai memahami atau mungkin yang tadinya miskonsepsi tentang teori kontrol dan disiplin positif. Semoga bisa membuka kita atau menggerakkan kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Amin. Nah, ini yang bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya kita memang ingin mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu yang menuntun murid sesuai kodratnya. Ya Bapak. Sebelum ditutup ya Bu. Iya. Mohon izin saya juga ingin menjelaskan tentang masalah budaya positif. Yang berkaitan dengan budaya positif. Barangkali kita sebagai guru itu kan bertanggung jawab atas keamanan dan dukungan agar siswa itu termotivasi belajarnya dengan cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Artinya misalkan datang tidak boleh melanggar. Cuma masalahnya di sini siswa itu dengan bermacam-macam karakter, terutama karakter sosial di lingkungan keluarganya. Karena di lingkungan keluarga itu banyak yang tidak sama. Ada keluarganya bapaknya itu hanya tinggal neneknya saja, sedangkan dia bertanggung jawab untuk merawat neneknya di rumah. Nah, karena setiap pagi itu bertanggung jawab merawat neneknya, otomatis mungkin datangnya ke sekolah itu berat. Bagaimana? Apakah langsung diberikan sanksi atau kita telusuri dulu? Apa penyebab kok bisa terlambat? Terima kasih Pak Dedi, pertanyaan bagus ya. Oke, makanya di sini keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, ya, tapi kita bersama-sama. Apakah mungkin ada siswa yang menuliskan keyakinan kelas itu datang tepat waktu? Kalau tidak ada, kita nggak bisa memaksakan, ya. Tidak bisa memaksakan karena kita juga sudah tahu kan sebelum guru sampai membentuk keyakinan kelas, ya. Mungkin guru itu sebelumnya sudah lihat latar, apalagi kalau untuk yang kelas yang naik ke kelas 8 kita pasti sudah tahu, mayoritas kita sudah tahu latar belakangnya. Mungkin kalau yang kelas baru kita masih belum tahu latar belakang siswa atau bagaimana tentang siswa, karakternya siswa di rumah seperti apa, kita juga tidak tahu. Ya, poin keyakinan kelas itu bukan guru yang mendikte, tapi hasil dari curah pendapat para siswa. Dan dalam keyakinan kelas itu, kita itu
dalam kalimat positif, tapi kita bisa menuntun mereka agar bisa ada kata datang tepat waktu. Kalau keyakinan kelas, mereka akhirnya mungkin ada yang menulis keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, pasti anak berusaha karena mereka meyakini kan hasil mereka sendiri, dan kita bersama-sama. Apakah setuju dengan ini? Kalau sudah disepakati, ya memang harus dilakukan. Meskipun kita sudah tahu latar belakangnya dia harus merawat neneknya dulu. Nah, kan nanti kita bisa mungkin nggak ada orang tua yang anggap itu nenek aja ya Pak ya, nggak ada saudara yang lain. Ya kita bisa menyikapi langsung memberikan kepada anak itu gimana caranya, karena kamu kan merawat nenek, jadi bangunnya mungkin harus lebih pagi. Mungkin karena harus menyapai neneknya atau memandikan dan sebagainya. Anak nanti akan bertanggung jawab sendiri Bapak. Dan kita memang ya haruslah mewajibkan anak agar datang tepat waktu, disiplin. Itu utama ya, kita disiplin. Karena kita juga sudah memberikan contoh ya. Kita guru juga harus menjadi teladan kepada murid-murid kita. Itu mungkin Pak Dedi. Jadi kita juga butuh kolaborasi Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita mencipta budaya positif. Ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi dari teman-teman semua di sini. Bapak kepala sekolah juga termasuk ya. Kita berkolaborasi, mana kira-kira siswa mungkin di kelas saya, siswa si A seperti ini, sama juga di kelasnya Ibu ternyata si A sama. Ayo kita bersama-sama bagaimana solusinya tanpa harus kekerasan, mencari solusi tanpa adanya kekerasan. Mungkin itu ya. Sudah cukup ya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan ayo kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa. Saya ulangi lagi, Spentuba bersama kita pasti bisa. Sekali lagi kurang kompas, Spentuba bersama kita pasti bisa. Aplaus buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ada pantun sebelum menutup. Iya Pak, ingin berpantun ya. Oh, iya. Hari Senin ke kota tua. Naik kuda membawa bunga. Terima kasih hadirin semua sudah mau mendengarkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih pada Bu Iha, pemaparan yang sangat luar biasa ya. Dari durasi yang kita tentukan, alhamdulillah semua materi yang disampaikan itu sangat banyak manfaatnya bagi kita. Sampai akhirnya di ujung penghujung ini kegiatan sudah berakhir, dan semoga untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang memang sangat bermanfaat untuk sekolah, untuk siswa, dan untuk kita semua. Kita tetap mendukung dengan apa tadi itu Bu, semboyan apa? Iya itu ya. Ya, dengan iya itu ya. Semoga kita bisa berbenah tahap demi tahap, step by step. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dengan ucapan mari kita berdoa bersama. Dengan ucapan alhamdulillah kegiatan ini kita mari tutup. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan budaya positif hari ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah, karena itu sangat berguna sekali untuk menumbuhkan karakter siswa yang seperti kita ketahui karakter siswa itu beragam sekali, bervariasi. Terima kasih.